Shalom, Shalom, Pak. puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika saya masih menjadi pengurus RT, ya tepatnya ketua RT ya. Satu sore tiba-tiba ada salah seorang security yang mendatangi rumah saya dan dengan terkopoh-kopoh gitu ya. Saya tanya, Pak, ada apa? Lalu security itu bilang, Pak, ini ada warga Bapak yang sedang berantem. Waduh, Pak, ini kalau Bapak nggak datang melerai nanti bisa jadi carok, karena mereka sudah bawa senjata masing-masing. Wah, waktu itu saya nggak sempat ganti baju, pakai kaos saja dan celana pendek, langsung lari ke tempat yang dimaksud, saudara. Saya dengan security itu mendatangi orang yang sedang berantem ini. Saudara, ada, itu di perumahan memang begitu ya. Karena memang perumahan kami bukan perumahan elit, jadi ya masih kelas ke bawah itu. Jadi masyarakatnya masih kadang-kala seperti anak-anak. Jadi ini hidup berdampingan rumah. Kalau di perumahan itu kan ya hanya selang satu rumah saja gitu ya. Tapi memang antara bapak ini sudah lama berseteru gitu. Ya awalnya hanya mungkin sindir-sindiran gitu. Yang satu ini bangun, ini yang satunya ini iri gitu ya. Jealous, nggak mau ketinggalan bangun juga gitu. Yang satu ini beli mobil, ini juga begitu, nggak tahu bagaimana cara, pokoknya dia harus beli mobil, sesuatu yang baru. Ada samping itu ketika ada arisan, istri mereka ini juga saling sindir menyindir gitu. Nah, satu saat sebut saja misalnya ini Bapak Joko gitu ya. Bapak Joko ini orang Katolik dan yang satunya ini Pak Robi ini orang Muslim. Jadi bertetanggaan Pak Joko dan Pak Robi, Joko Katolik, Pak Robi ini orang Muslim, bertetanggaan hanya selang satu rumah saja gitu kan. Nah, satu hari Pak Joko itu cuci mobil kan di luar gitu ya, di jalan yang memang jalan kan nggak terlalu lebar ya, tapi masih bisa untuk berlalu lintas sebetulnya. Nah, ketika Pak Joko baru semprot mobil itu dengan air di selang itu ya, pakai selang, Pak Robi ini lewat dan tidak sengaja kesemprot gitu ya kakinya. Nah, saudara, ketika kena air itu, semprotan itu, saudara, Pak Robi tidak bisa terima, marah-marah. Ya marah-marah, semarah-marahnya Pak Joko pun tidak terima, karena itu tidak sengaja ya. Marah-marah, lalu mereka berdua masuk ke rumah dan bawa senjata masing-masing. Ketika saya sampai di sana, saya pegang Pak Joko, security saya pegang Pak Robi. Gitu. Lalu Pak Joko saya tarik ke dalam rumahnya dan security menarik Pak Robi itu ke dalam rumahnya. Saya bilang sama Pak Joko, Pak, sabar, sabar Pak. Dia bilang, Pak, kurang apa saya ini? Saya sudah sabar sejak lama. Orang ini memang cari gara-gara. Sabar Pak, sabar. Lalu Pak Robi juga dibilangin begitu sama security. Pak, sabar, sabar. Ada cara penyelesaian yang lebih baik daripada harus berantem. Apalagi sampai menggunakan senjata tajam. Ya, akhirnya memang nggak bisa seketika itu kami damaikan. Ya, kami harus datangi satu-satu, kasih nasihat. Itu tadi, nasihatnya sabar. Nggak ada katanya sabar. Sesuatu dihadapi dengan kesabaran. Dan satu saat ketika semua sudah falling down semua, baru dipertemukan. Nah, saudara, seringkali kalau kita menghadapi masalah itu, ya, orang lain datang, teman kita datang, pasti kasih nasihat, sabar ya. Yang sabar. Ketika sudah sakit, mungkin teman datang, sabar. Ketika sedang mengalami musibah, teman datang mengunjungi, pasti bilang, sabar ya Pak. Semua ada waktunya. Nah, saudara, hidup kita ini kan ibarat satu perjalanan ya. Memang kita ini sedang dalam penantian untuk masa yang panjang. Penantian apa? Penantian
kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, cuma kita tidak tahu apakah kita dijemput lebih dulu atau Tuhan datang yang lebih dulu gitu ya. Tapi intinya kita ini sedang dalam penantian, dalam perjalanan, ya. Dan itu penuh dengan problem ya, dalam perjalanan, penuh dengan masalah dalam perjalanan itu. Maka kata kuncinya ya memang sabar supaya kita bisa sampai ke garis akhir. Hari ini saya akan bicara firman Tuhan, bersabar dalam penderitaan. Mari kita membaca dalam Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11. Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, menarik sekali kalau kita perhatikan teks ini atau perikop ini. Yakobus mencoba mengkombinasikan kata sabar dan atau dengan tekun gitu ya. Kata sabar itu diulang 4 kali di sini dan kata tekun itu 2 kali. Jadi Yakobus mencoba mengkombinasikan, menghubungkan gitu ya, meramu kata sabar dengan tekun dan kesabaran dengan ketekunan. Nah, kedua istilah ini sebenarnya bermakna tetap berada di tempat dan teguh berdiri pada saat kita ingin melarikan diri. Jadi kata sabar dan tekun itu ketika diramu menjadi satu, maka memiliki makna tetap berada di tempatnya dan teguh berdiri pada saat ingin melarikan diri. Gitu. Ya, kata kesabaran dan ketekunan di sini sudah dihubungkan dengan sikap dalam menanti kedatangan Tuhan. Tadi kan dikatakan bahwa sesungguhnya gitu ya, sampai kepada kedatangan Tuhan gitu. Bersabar sampai kedatangan Tuhan. Karena dikatakan kedatangan Tuhan sudah dekat, ayat yang ke-8. Jadi kata sabar dan bertekun di sini berhubungan dengan menanti kedatangan Tuhan yang sudah dekat itu. Nah, dalam masa penantian kedatangan Tuhan yang sudah dekat itu, sering kita mengalami situasi yang sulit gitu. Yang disebut di sini adalah penderitaan. Ya, penderitaan. Nah, kesabaran itu, saudara, harus kita miliki sampai genap waktu kedatangan Tuhan itu. Seperti tadi saya katakan, apakah Tuhan itu lebih dulu datang atau kita lebih dulu dijemput Tuhan? Kita tidak tahu. Ya, intinya kita harus sabar. Ya, kita harus sabar. Ya, karena sudah dekat, kata sudah dekat itu kan ini kan sudah di ambang pintu, kira-kira begitu. Lalu bagaimana caranya kita bisa bertahan, kita bisa bersabar, kita bisa bertekun sampai kedatangan Tuhan? Ada 3 yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah sabar seperti petani. Kita harus sabar seperti seorang petani dalam menantikan kedatangan Tuhan ini.
Perhatikan ayat 7 sampai 9. Saya akan membaca ayat 7. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Lalu perhatikan frase berikutnya, sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Yakobus mengatakan sabarlah sampai datangan Tuhan. Dan kesabaran itu digambarkan, lihatlah seperti seorang petani itu yang sabar sampai menunggu hujan musim gugur dan hujan musim semi. Saudara, pada umumnya petani, termasuk petani pada zaman dulu, ya petani-petani Yahudi itu, setelah mempersiapkan ladangnya, mereka menanti hujan awal dan hujan akhir untuk menabur benih. Setelahnya kemudian juga masih harus menunggu benih itu tumbuh. Setelah benih itu tumbuh, petani juga masih terus menunggu sampai benih itu berbuah. Pada zaman dulu kan teknologi pertanian belum secanggih seperti sekarang ini. Ada namanya bendungan, ada namanya mesin penyedot air gitu, atau sumur pompa untuk mengairi ladang. Zaman dulu tidak ada, murni mengandalkan turun hujan. Saya masih ingat waktu masih kecil di kampung, seringkali ya diajak oleh orang tua untuk mempersiapkan tanah. Jadi pada zaman dulu itu bisa diprediksi, oh sebentar lagi ini musim hujan, maka harus kita siapkan tanah, kita siapkan ladang, kita siapkan terutama di ladang ya, bukan di sawah, di pegunungan yang betul-betul menunggu musim penghujan. Karena supaya nanti ketika musim hujan tiba, langsung tanam benih seperti itu. Nah, sudah untuk mendapatkan tuai yang banyak, petani itu tidak menanti dalam waktu satu malam. Ya. Untuk mendapatkan hasil pertanian yang melimpah, para petani itu tidak menunggu dalam waktu satu malam. Mereka harus sabar, itu butuh waktu yang lama. Hal-hal yang membuat petani itu menderita adalah mungkin cuaca yang buruk, atau tanamannya diserang hama. Mungkin juga ada badai, ada angin yang bisa merobohkan tanamannya sehingga gagal panen. Mungkin juga ada binatang-binatang yang merusak tanaman. Bahkan tidak jarang juga pencuri yang mencuri hasil tanaman itu. Nah, ini dapat membuat petani itu merugi, menderita kerugian. Tetapi yang namanya petani itu mereka harus tetap sabar ya sampai menunggu hasil panen. Seperti dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 6 bahwa petani yang bekerja keras itu dialah yang layak untuk yang berhak menikmati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yakobus menggambarkan penantian kita terhadap kedatangan Tuhan yang kedua kali itu seperti seorang petani tadi yang harus sabar dalam menantikan hasil panen itu. Dalam mulai dari masa menyiapkan ladang sampai musim panen itu banyak hal yang dialami, penderitaan yang dialami, dan kata kuncinya adalah sabar. Hamba Tuhan adalah bagaikan seorang petani yang bekerja di ladang Tuhan. Meskipun kita sedang dalam situasi yang sulit, kita tidak boleh mandek, kita tidak boleh putus asa, kita tidak boleh berhenti bekerja. Kita harus tetap bekerja. Ingatlah bahwa situasi dan kondisi itu, bukan situasi kondisi itu yang mengendalikan, tetapi Tuhan yang mengendalikan situasi dan kondisi itu.
Sehingga bagian kita adalah terus bekerja dan terus bekerja. Saudara, tantangan ke depan sekolah teologi tidak mudah. Ganti menteri, ganti peraturan. Ya. Ganti pemerintah, ganti kebijakan. Di grup pimpinan STT itu banyak yang mengeluh karena ada perubahan nomenklatur dalam undang-undang pendidikan. Dan rasa-rasanya secara manusia pendidikan sekolah tinggi teologi itu menjadi sulit, menjadi berat karena standarnya disamakan dengan perguruan tinggi sekuler. Sudah ini tantangan. Ada satu wacana sekolah-sekolah tinggi yang mahasiswanya tidak bisa mencapai minimal 600, maka itu akan di-merger, kalau tidak ya ditutup seperti itu. Saudara, kami merasakan betapa tidak mudah itu. Tapi apakah kami harus menyerah gitu? Apakah kami harus berhenti? Tidak, harus bekerja terus, bekerja, berjuang. Lihat pintu-pintu yang mungkin sempit, ada celah-celah yang bisa kita masuki. Gitu. Kita tidak boleh mandek. Karena pasti akan tiba waktunya musim panen itu. Ya. Makanya sabar, ya. Sabar, tapi terus bekerja dan bekerja. Saudara, orang tua saya itu kan kebatinan. Orang Jawa ada aliran kepercayaan kebatinan. Ya. Jadi orang tua saya itu suka suka berpuasa gitu ya. Puasa mutih itu dalam bahasa Jawa itu hanya makan nasi saja, satu kepal gini nasinya, kepal gini dimakan. Lalu puasa Senin Kemis gitu. Apalagi kalau menjelang panen, saudara. Wah, getol sekali. Saya tanya, Pak, kenapa harus begitu? Kamu tahu, kita ingin hasil panen kita itu melimpah. Gitu. Karena ketika kita mau panen, ada saja hal-hal yang bisa merusak. Dan itu memang, ya enggak tahu, itu keyakinan orang tua saya. Diyakini seperti itu. Jadi memang penuh dengan kesabaran dan penderitaan. Tapi memang hasilnya nyata melimpah. Sudah, kita memang harus sabar ya dalam melayani Tuhan. Tidak boleh cepat menyerah. Ya. Lalu yang kedua, saudara, yang pertama tadi sabar seperti petani, para petani. Yang kedua adalah sabar seperti para nabi. Ayat 10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Kalau yang pertama tadi, kita harus bersabar seperti para petani, maka yang kedua ini harus bersabar seperti para nabi. Saudara, para nabi adalah, atau nabi-nabi adalah orang-orang yang berbicara atas nama Allah, disebut penyambung lidah Allah. Mereka menyampaikan pengajaran dari Allah kepada umat. Mereka juga bisa menyampaikan berkat dan bahkan kutuk kepada umat. Dan karenanya banyak di antara mereka yang menderita karena melayani Tuhan. Kalau saya membaca dalam kitab Raja-Raja atau Dua Tahari, ada seorang nabi bernama Nabi Mika. Ketika dia menyampaikan nubuatan yang itu betul dari Allah, Raja Israel tidak bisa menerima karena nubuatnya itu bahwa kamu akan kalah. Tidak bisa menerima raja itu. Maka nabi itu ditampar, sudah. Ya. Para nabi banyak mengalami penderitaan
Karena dia harus menyampaikan kebenaran. Mereka harus menegur. Mereka harus berbicara keras. Daniel karena hidup dalam kebenaran. Dia tidak mau kompromi. Dia dimasukkan dalam gua singa. Itu risiko yang harus ditanggung oleh seorang yang menyampaikan kebenaran. Seorang yang menyampaikan firman Allah. Mungkin tidak populer, tapi seorang hamba Tuhan, seorang nabi harus menyampaikan apa yang difirmankan Tuhan. Tidak boleh dikurangi sedikit pun. Dan risikonya memang seperti Daniel. Bisa dimasukkan dalam gua singa. Memang Daniel diselamatkan oleh Tuhan ya dari rekaman singa. Di media sosial tentu sudah tahu ya, sekarang baru rame itu Muhammad KC, ya seorang murtadin, dulunya dia muslim lalu murtad mengikut Tuhan Yesus gitu kan. Karena dia merasa sudah tahu kebenaran, lalu dia ungkaplah itu. Ya, dia ungkaplah keyakinan masa lalu yang dianggap tidak benar itu. Maka dia dituduh pasal penistaan agama. Kan? Akhirnya dia ditangkap, dan dimasukkan ke penjara. Belum sempat diputuskan apakah ini salah atau tidak di penjara itu. Ya, dia dihajar sama napi, seorang irjen polisi Napoleon Bonaparte. Bukan hanya dihajar, tapi maaf bicara mukanya dilumuri dengan kotoran manusia. Itulah risiko dalam menyampaikan kebenaran. Hanya saja memang Bapak ini mungkin terlalu bersemangat ya, jadi kurang hikmat. Tapi intinya orang yang menyampaikan kebenaran ya seperti itu, karena nabi-nabi dulu juga. Nabi Elia nyawanya diancam oleh Jezebel ketika mengalahkan nabi-nabi Baal, sampai Elia melarikan diri, sampai mungkin mengalami depresi Elia karena takut dengan ancaman Jezebel. Karena menyampaikan kebenaran, Nabi Yeremia dipasung. Ya, dia dipenjara dan dipasung, kaki dan tangannya dipasung. Saudaraku, Yohanes Pembaptis dalam kitab Injil kita tahu, karena menyampaikan kebenaran, dia dibenci, dipenjara, bahkan kepalanya dipenggal oleh Herodes. Karena kebenaran. Hamba Tuhan adalah bagikan seorang nabi. Hamba Tuhan bagikan seorang nabi, bukan nabi ya. Bagikan seorang nabi. Fungsinya seperti seorang nabi. Pekerjaannya seperti seorang nabi. Menyampaikan firman Allah, menyampaikan kebenaran. Harus selalu menyuarakan kebenaran apapun yang terjadi sampai Tuhan datang. Dan risikonya memang bisa ditolak, bahkan mungkin dianiaya. Seperti tadi Muhammad KC atau Yohanes Pembaptis dalam kitab Injil, dan masih banyak lagi. Namun kita harus terus memberitakan firman Allah dengan sabar, walaupun harus menderita sampai Tuhan datang yang kedua kali. Orang-orang yang bertahan sampai ke akhir akan menerima mahkota yang abadi, mahkota kebenaran. Jadi bersabarlah, sahabatku. Yang ketiga, saudara, Yakobus mengingatkan kepada kita semua, kita harus sabar dalam menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali itu. Walaupun harus mengalami penderitaan, sabar seperti para petani. Harus bekerja keras, harus mengalami banyak kesulitan, dan pada akhirnya akan mengalami panen. Harus sabar seperti para nabi, yang walaupun harus menderita karena menyampaikan kebenaran, pada akhirnya nanti akan menerima mahkota kebenaran, mahkota yang abadi. Yang ketiga adalah sabar seperti Ayub. Mari lihat ayat yang 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia
yaitu mereka yang telah bertekun. Yaitu mereka yang telah bertekun, kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Yang pertama tadi, Yakobus menasihatkan kita supaya sabar seperti para petani, sabar seperti para nabi, dan sabar seperti Ayub. Kesabaran Ayub ini menghasilkan suatu ketekunan yang luar biasa. Kita tahu bahwa Ayub itu adalah orang yang saleh, orang yang diberkati Tuhan, tapi mendadak jatuh miskin, mendadak jatuh sakit. Ya. Tetapi dijelaskan dalam kitab Ayub itu, dia tetap tekun dalam kesalehannya. Walaupun dia harus kehilangan anak-anaknya dalam waktu yang sama. Dia harus kehilangan harta bendanya dalam waktu yang sama. Dia tetap tekun dalam kesalehannya. Dia tetap sabar dalam penderitaannya itu. Bahkan walaupun sikap istri Ayub semakin menambah penderitaan Ayub. Istri itu kan penolong, harusnya memberikan dukungan ya. Menopang, tapi istri Ayub berkata, masihkah engkau setia kepada Tuhanmu? Lu baik kutukilah Tuhanmu dan matilah kamu. Ya, kalau saya punya istri seperti itu, saya pulangkan ya. Enggak maksudnya. Ini sikap istri Ayub itu menambah beban, menambah penderitaan Ayub. Namun Ayub tetap tekun dalam kesalehannya. Ya kan kalau hidup berkeluarga ketika suami sudah mengalami masalah, peran istri itu sangat penting, harus menopang, ya kan? Harus mendukung, harus menguatkan, bukan justru malah menyalahkan. Sahabat-sahabat Ayub datang bukan untuk memberikan pertolongan, bukan untuk memberikan penghiburan, tapi menghakimi. Sepertinya dia menghibur, sepertinya dia simpati, empati, tapi justru dia menghakimi. Kamu menderita karena kamu banyak dosa gitu. Itu yang sering kali terjadi kan ketika kita mengalami masalah, teman kita datang bukan memberikan topangan, dukungan mental, spiritual gitu, tapi malah menghakimi gitu. Itu yang sering kali terjadi. Kesabaran dan ketekunan Ayub sungguh dihargai oleh Allah. Ini sudah tidak ada yang sia-sia. Keadaannya dipulihkan oleh Tuhan 2 kali lipat. Coba baca Ayub pasal 42 ayat 10 itu. Kenapa Tuhan bisa begitu? Ya karena Ayub sabar dalam penderitaannya, dia tekun sampai masa penderitaan itu berakhir. Jangan lupa ya, penderitaan itu ada waktunya. Saudara, kadangkala karena kita melayani Tuhan, kita diizinkan Tuhan mengalami penderitaan, kesulitan. Ya. Tapi jangan putus asa. Jangan baru diputus pacar saja sudah begitu rupa seolah-olah dunia mau runtuh gitu. Lalu nggak semangat dalam pelayanan. Masih ada yang lain yang lebih baik. Harus punya visi seperti itu. Namun kita harus terus bertekun, sudah. Kesulitan apapun. Karena Tuhan akan memberkati orang-orang yang sabar, orang-orang yang tekun dalam pelayanan. Hari Tuhan sudah makin mendekat. Karena kita lihat tanda-tanda. Itulah sebabnya sabarlah. Artinya sudah mendekat itu sebentar lagi gitu kan. Penderitaan tidak akan lama lagi berakhir, kira begitu kan. Sabarlah seperti petani yang tetap bekerja. Sabarlah seperti para nabi yang terus berbicara demi nama Tuhan. Terus menyampaikan kebenaran. Dan bertekun, sabar, tekun seperti Ayub.
yang terus bertekun sekalipun harus menderita. Karena firman Tuhan mengatakan, jadi lelahmu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Semua ada upah. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua.